Memang saya juga sendiri bingung. Aturan dan pelaksanaan itu sering tidak sinkron ya. Terutama aturan profesor. Sekarang juga dengan mudah orang dapat profesor. Yang penting ada prestasi luar biasa, dapat profesor kehormatan itu. Yang saya sudah pernah menyatakan bahwa itu sebetulnya tidak lazim. Hanya di Indonesia. Bahkan kalau menurut saya keliru lah. Cuma di Indonesia itu ya begitu. Peraturannya yang diada-adakan, sehingga ya itu kan ada aturannya. Mengangkat profesor kehormatan kan ada aturannya. Nah, selalu berlindung di balik aturan, padahal aturannya yang justru menurut saya itu tidak lazim, nah bahkan keliru. Nah, apalagi ini pencopotan gelar. Profesor itu bukan gelar sebetulnya. Apa coba? Jabatan. Jabatan akademik. Dari mulai asisten, lektor, lektor kepala, profesor. Nah itu ada perjalanannya. Makanya kalau ujuk-ujuk dapat profesor kehormatan itu pasalnya dari mana gitu kan. Beda dengan doktor. Bisa doktor melalui jalur kuliah, lalu jalur yang tadi dia punya kemampuan, lalu dipraktekan, berprestasi luar biasa, nah boleh. Dan itu pun menggunakan doktor HC, honoris causa. Tapi orang sering dibuang HC-nya gitu. Nah kalau profesor itu bukan gelar akademik, jabatan. Akademik. Nah kalau jabatan itu aturannya berbeda dengan gelar. Nah, misalnya begini, seorang melakukan pelanggaran apa, tindakan apa, kan ada aturannya. Sanksinya apa, itu kita kembalikan pada hukum. Yang profesor dicabut ini, nah itu kita lihat apakah memang ada aturannya mencabut. Apakah dia melakukan tindakan pelanggaran lalu sanksinya apa memang itu. Nah itu kita harus tahu. Sepanjang itu tidak ada aturannya ya tidak boleh. Dibedakan. Bisa jadi di penjara tapi tetap profesor dia. Nah itu dia. Ya kan? Karena berbeda jalurnya. Nah makanya ini hati-hati. Mencabut gelar, memberikan gelar itu ada aturannya. Kalau setahu saya kalau mencabut gelar jabatan akademik atau gelar akademik ada, misalnya seseorang melakukan tindakan plagiasi dan itu, nah terkait dengan gelarnya, nah dicabut, dibatalkan, ijazah bisa dibatalkan. Tapi kalau kemudian dia melakukan tindakan korupsi, tindakan pelanggaran pidana lainnya yang tidak terkait dengan gelarnya, kan bisa jadi dokter Adi sekarang dipidana, kan bisa jadi. Bisa. Artinya apa? Tidak ada hubungannya dengan gelar. Yang melanggar orangnya bukan gelarnya kok. Nah, termasuk profesor. Ingat tak dulu zaman KPU apa tuh Prof Nazarudin, ya kan? Yang bermasalah itu tetap profesor. Keluar masih profesor. Termasuk itu Menteri Kelautan ya. Kalafim, Prof Mauri ya. Tetap dokter profesor. Malah waktu di Rutan sambil bimbing itu warga binaan sebagai promotor. Nah itu artinya apa? Harus dipilah-pilah, jangan di generalisasi, begitu melanggar dicabut. Nah nanti dulu. Ya, saya tidak berani mengatakan karena saya tidak tahu persis ya aturan tentang masalah itu, dan yang di Makassar itu dan pelanggaran di Sapa itu yang saya tidak tahu persis, makanya saya tidak berani secara detail, secara khusus pendapat saya gimana, tapi secara umum gitu. Bisa ada banding nggak Pak? Ya, bisa di sidang kode etik atau di Peratun Tata Usaha Negara, enggak di kampusnya gitu ada, bisa atau di Kemendikbud ya, ada jalurnya ada. Itu hak kok, karena hak ya. Kalau sudah
ini apa? Infra. Apa itu istilahnya apa ya? Jadi kalau pelanggaran yang dilakukan memang betul-betul memang sampai di situ apanya sanksinya ya bisa jadi, tapi harus dilihat dulu. Karena profesor bukan gelar, profesor adalah jabatan. Akademik. Nah, gelar pun bisa dicabut sepanjang memang ada pelanggaran yang terkait dengan gelar. Kalau nggak terkait nggak masalah, Pak. Oh, nggak bisa Pak. Beda Pak, itu sanksinya beda. Kan itu. Nah ini kita kadang tumpang tindih Pak. Iya. Yang begini jadi begini. Nah, gitu. Ada aturannya Pak. Bahkan kalau seorang pegawai, seorang dosen itu ada namanya kode etik, kemudian hukuman disiplin, ada. Tapi sejauh itu apa memang bisa mencabut jabatan akademiknya kan? Karena ada aturannya Pak. Kalau dipidana gimana, lamanya berapa sehingga nanti menghapus semua hak-haknya kan bisa. Ya, tapi sekarang di pemilu kan kalau sudah kembali ini masyarakat punya hak lagi, iya, nah iya. itu yang 5 tahun Pak, yang 5 tahun. nunggu 5 tahun ya. Iya. Jadi gitu Pak, menurut saya kita kembalikan pada aturan. Kalau pengaturannya Ada. seperti itu, nah ya apa boleh buat ya itu memang sah saja. Tapi kalau aturannya tidak ada ya jangan karena memang tidak suka lalu diseralisasi seolah bahwa ini dicabut. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang saya luruskan, profesor bukan gelar. Profesor adalah jabatan akademik. Ya kan jenderal, jabatan militer, ya kan? Iya. Nah, karena jenderal purnawirawan ya, gitu. Kalau profesor emeritus ya. Gitu. Berarti bisa kalau di tentara kan dipecat. Kalau profesor bisa juga dipecat gitu, Pak. Ya bisa, tergantung tindakannya. Tapi gelarnya tetap. Namanya sejauh apa itu? Kayak tentara kan dipecat jenderal, tapi tetap purnawirawan kan gitu, kapten atau mayor kan. Ya, itu kan bukan, ini kan udah purna kan sudah selesai gitu. Iya. Nah, kalau ini kan nanti beda lagi karena itu menyangkut sipil bukan militer, lalu hukuman yang harus dikenakan seperti apa, itu yang harus jelas dulu. Makanya saya tidak berani berkomentar langsung karena saya tidak paham betul, kecuali kalau saya baca ini nah berani. Seperti kasus mengenai profesor kehormatan itu kan sebetulnya memang tidak ada dalam kamus, itu tidak ada. Yang kehormatan hanya dokter HC. Iya. Makanya kalau profesor kehormatan sekarang coba buktikan mengajar bisa nggak? Iya. Ya kan? Karena harus mengajar, itu profesor mengajar. Memang ada profesor riset ada, ini profesor akademik yang ngajar. Dan umumnya dikenal orang profesor yang mengajar, dosen lah gitu. Jadi pangkat tertinggi dosen adalah profesor begitu. Pangkat tertinggi tentara adalah jenderal, sama itu. Jadi kalau dosen itu Pak. Jadi ya terpulang pada itu masalahnya ya. Tapi secara umum bahwa tidak bisa dicampur aduk, mencabut ini. Lihat dulu hukumnya apa, aturannya seperti apa, sanksinya seberat apa, harus jelas. Hukum nggak boleh ditafsirkan begitu. Boleh. Tapi memang rektor bisa nyabut gitu Pak, pimpinan tertinggi di universitas. Ada aturan ya? Mencabut apa? Gelar akademik profesor itu memecat. Gini yang mencabut Bukan Mendikbud. Nah itu kan melalui itu ya, kalau gelar jabatan akademik itu kan memang yang mengusulkan kan rektor. Nah tapi kalau profesor itu udah putusan presiden itu. SK-nya Pak? Iya. Susah dong, lama dong Pak ya? Ya waktu saya jadi presiden, tapi sekarang katanya hanya menteri kok. Mendikbud. Ya menteri yang mencabut, bukan rektornya. Jadi kalau jabatan akademik urusan ini, kalau swasta, nah kalau di bawah profesor bisa dirjen dikti atau LA dikti dan itu tergantung. Karena yang mengangkat mereka, mesti dosen sini dapat lektor kepala yang angkat dari dikti misalnya. Kalau hanya lektor L dikti,
Nah kalau udah profesor, menteri, kan itu. Jadi bergantung yang ngangkat. Yang ngangkat itulah yang mencabut. Iya. Masa yang mencabut orang lain? Iya kan? Iya. Yang ngangkat yang mencabut. Yang ngangkat, melantik, mencabut kan sama. Cuma ngasih SK ya. Iya. Kan saya nggak pernah mengeluarkan SK-Rek apa tuh profesor, hanya mengangkat sebagai dosen tetap, mengangkat sebagai pegawai, ya itu. Nah kalau memberhentikan, ya memberhentikan dosen, tapi setelah diberhentikan kan, ya dia kalau punya profesor ya silakan saja, berhentikan dari sini kan hanya sebatas di Unidra. Kalau dia ngelamar tempat lain kan bisa saja. Itu kalau dosen swasta kan gitu. Jadi sekali lagi harus dipilah-pilah mana ranahnya. Kalau udah ranah hukum tentang sanksi, mana aturannya, kan gitu saja. Ada tidak aturannya? Kalau tidak ada ya tidak boleh. Itu namanya sewenang-wenang. Kalau seseorang pejabat membuat putusan yang di luar otoritasnya, itu namanya sewenang-wenang. Berarti tidak punya